Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dari calon guru penggerak Jember 3.1. Saat ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang ada di modul 1.2. Apa yang Anda pahami mengenai nilai dan peran guru penggerak? Sebagaimana kita pelajari di modul ini, nilai guru penggerak, kita mengetahui ada 5 nilai yang sudah kita pelajari dan juga pahami bersama. Yang pertama, nilai mandiri atau kemandirian. Merdeka mengajar tanpa tekanan dan paksaan orang lain, sehingga memiliki kemampuan dalam melihat kesulitan menjadi sebuah tantangan tanpa menyusahkan orang lain. Nilai reflektif, menurut pandangan saya, sadar akan kekurangan, mau mendengar dan menerima kritik, saran untuk meningkatkan profesionalitas sebagai seorang pendidik. Nilai kolaboratif tentu saja mampu membangun ekosistem di lingkungan sekolah guna tercapainya merdeka belajar bagi semua pihak. Nilai keempat adalah nilai inovatif, terbuka dalam menerima perubahan zaman sehingga menumbuhkan self-regulated learning untuk mengembangkan kompetensi diri guna terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Yang kelima, yang terakhir adalah berpihak kepada murid. Semua nilai-nilai yang terdapat di dalam guru penggerak bertujuan menciptakan iklim belajar yang berpihak kepada murid, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Peran guru penggerak. Peran guru penggerak, sebagaimana juga kita pelajari, ada beberapa nilai, ada beberapa peran. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Menitikberatkan komponen yang terikat erat dengan pembelajaran, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, pengembangan guru, serta komunitas sekolah, dan yang lain-lain. Sedangkan well-being, ini adalah suasana yang berpihak kepada murid. Jadi seorang guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi kepada murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Kalau kita kaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, menurut saya pribadi ini sangatlah tepat dengan 3 hakikat pembelajaran atau juga bagaimana landasan pendidikan yang ada di pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo. Jadi pemimpin pembelajaran ini sejatinya adalah pengejawantahan dari makna Ingarso Sung Tulodo. Bagaimana kita bisa menjadi contoh, menjadi suri tauladan di dalam pembelajaran kita yang juga menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Kalau kita kaitkan juga dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sebenarnya ini sudah cocok dengan makna Ing Madya Mangunkarso, di mana sejatinya di dalam konteks peran guru penggerak di sini, kita saling memotivasi, kita saling mengembangkan, kita saling menumbuhkan kolaborasi, menggerakkan komunitas praktek ataupun rekan guru di sekolah yang ada di wilayahnya. Seorang guru penggerak berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun wilayahnya. Yang berikutnya ini juga masih berkaitan dengan nilai dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Madya Mangunkarso tadi. Menjadi coach, menjadi mentor bagi rekan guru lain, pengembangan pembelajaran di sekolah. Seorang guru penggerak diharapkan juga mampu merefleksikan hasil pengalamannya serta juga mampu berbagi dengan guru lain dan dijadikan poin peningkatan untuk pembelajaran. Tidak lupa juga sebagai seorang coach pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, poin peran keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Ini juga masih berkaitan dengan In Madya Mangunkarso, membuka ruang diskusi, kolaborasi yang positif antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah. Untuk apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir, inilah yang kita pahami, yang saya pahami, nilai pemikiran Tupuri Handayani. Apa itu? Mewujudkan kepemimpinan murid. Bisa jadi kita hanya menjadi pendorong. Peran seorang guru penggerak membantu murid
untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Kita mendorong, memotivasi mereka untuk lebih baik dan berkembang secara positif dalam proses pendidikannya. Refleksi saya dalam penerapan nilai dan peran guru penggerak yang akan saya sempurnakan ada di nilai kolaboratif, kemandirian, dan inovatif. 3 nilai ini akan saya sempurnakan. Apa bentuk strategi yang akan saya praktekkan atau saya lakukan? Yang pertama, membentuk virtual room Hall of Freedom melalui MS Team. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, siswa kita butuh ruang menjadi diri mereka sendiri. Hall of Freedom ini akan menjadi ruang kolaboratif antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa, sehingga mereka menemukan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, menstimulasi agar kemandirian siswa dalam belajar bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga, memberikan ruang kebebasan kepada siswa untuk saling berdiskusi agar dapat berkolaborasi dalam menentukan arah tujuan belajarnya. Siapa saja pihak yang dapat membantu Anda, dalam hal ini adalah saya, untuk mencapai gambaran diri Anda di demonstrasi kontekstual tersebut, seperti apa perannya. Kita tidak memungkiri untuk suksesnya ide, kreativitas, dan juga apa inovasi yang kita lakukan di sekolah, pihak-pihak yang tentu saja penting kita berkolaborasi. Yang pertama adalah keluarga, karena kita tahu bahwa murid kita akan banyak bersama dengan keluarga. Yang kedua adalah rekan guru, karena bagaimanapun kita saling berkolaborasi, saling menguatkan, dan juga saling memberikan masukan untuk kebaikan apa yang harus dilakukan untuk mendukung program-program yang sudah kita rencanakan bersama. Yang berikutnya tentu saja kepala sekolah. Sebagai decision maker, tentu saja peran kepala sekolah sangat penting. Yang terakhir adalah siswa, karena merekalah yang sejatinya menjadi target kita. Mereka harus memahami bahwa nanti dari hasil belajar mereka harus bisa lebih maksimal untuk kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.